sahabat diabetesi, apa kabar? Apakah sahabat sudah sempat mencoba menghitung indeks massa tubuh atau IMT? Pada video sebelumnya kita sudah belajar cara menghitung indeks massa tubuh atau IMT berdasarkan data berat badan dan tinggi badan. Nah, kalau sahabat belum sempat menyimak, lihat video sebelumnya ya. Kemudian coba hitung berapa indeks massa tubuh atau IMT sahabat. Nah, kalau ternyata dari perhitungan tersebut IMT ternyata masuk pada klasifikasi kelebihan berat badan atau overweight ataupun obes, sahabat tidak sendiri. Kalau kita lihat laporan dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018, angka prevalensi obesitas dikatakan sekitar 21,8%. Atau kalau kita hitung secara kasar, 1 di antara 5 orang dewasa berusia di atas 18 tahun itu ternyata obes. Dan di dalam Riskesdas ini sendiri, titik potong yang dipergunakan adalah indeks massa tubuh lebih dari 27 untuk disebut sebagai obesitas. Jadi kalau kita merujuk kepada kriteria Asia Pasifik yang mempergunakan titik potong lebih dari 23 sebagai overweight atau lebih dari 25 sebagai obes, maka mungkin angka prevalensi obesitas di masyarakat di populasi orang dewasa berusia lebih dari 18 tahun ini sebenarnya jauh lebih tinggi. Nah, sahabat diabetesi, kalau kita lihat proyeksi WHO sendiri, angka obesitas secara umum di seluruh dunia juga cukup mengkhawatirkan. Disebutkan bahwa 1 dari 3 orang dewasa ternyata mengalami kelebihan berat badan. Dan kalau kita lihat lagi ke angka yang lebih berat yaitu obes, 1 dari 10 orang dewasa itu ternyata obes. Dan kalau kita lihat lagi populasi secara keseluruhan, ternyata masalah obesitas dan kelebihan berat badan ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi juga terjadi pada anak-anak. Nah, sahabat, mari kita perhatikan sekeliling kita. Kita mulai dari keluarga kita. Adakah dari anggota keluarga kita yang mengalami kelebihan berat badan atau mengalami obesitas? Dan kemudian kita bisa mengamati juga sekeliling kita. Di sekolah misalnya, di tempat anak-anak kita belajar, apakah ada teman-temannya yang mengalami obes? Dan kemudian kita juga bisa lihat lebih jauh kepada masyarakat sekitar kita, teman-teman, sahabat kita, keluarga jauh, ataupun orang-orang di sekitar kita. Dan kalau iseng ya duduk di keramaian, coba amati orang-orang yang lewat. Apakah benar obesitas ini sudah mulai menjadi masalah di masyarakat kita? Kalau dulu orang melihat anak kecil gemuk itu lucu ya, tapi sekarang orang memandang obesitas itu sebagai penyakit. Demikian juga pada dewasa. Apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan dari kelebihan berat badan ini? Membawa kelebihan lemak pada orang yang kelebihan berat badan ini sebenarnya memberikan konsekuensi pada masalah kesehatan. Dan hal yang penting juga diingat bahwa konsekuensi untuk risiko mengalami masalah kesehatan ini sudah dimulai bahkan ketika berat badan lebih sedikit. Jadi kalaupun sudah mulai berat badannya meningkat, kita sudah harus mulai waspada. Ini apakah sudah mulai mengalami overweight? Dan konsekuensi untuk mendapatkan risiko masalah kesehatan ini sudah dimulai ketika berat badan berlebih, tidak perlu menunggu obes. Nah, apa saja konsekuensinya?
Nah, beberapa konsekuensi terkait dengan kelebihan berat badan ini adalah kematian yang lebih dini dan angka kematian yang lebih tinggi pada orang yang obes. Kemudian masalah lain adalah terjadinya tekanan darah tinggi, gangguan profil lemak, antara lain kalau kita bisa lihat dari kadar kolesterol LDL yang lebih tinggi atau kadar HDL, kolesterol HDL yang lebih rendah, dan kadar trigliserida yang lebih tinggi. Secara umum gangguan profil lemak ini kita bisa sebut dengan dislipidemia. Konsekuensi lain adalah terjadinya prediabetes dan diabetes. Berikutnya adalah penyakit kardiovaskuler, terutama penyakit jantung koroner dan stroke. Nah, hal lain yang dapat terjadi adalah gangguan pada kandung empedu. Selanjutnya adalah gangguan pada sendi-sendi, terutama sendi-sendi yang menanggung berat badan, yang kita sering sebut dengan osteoartritis. Dan gangguan pada sendi ini juga sering disertai dengan gangguan nyeri-nyeri pada otot, terutama ketika melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya adalah gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan ini dapat berupa sleep apnea, dan ini tentu mengganggu kualitas tidur. Nah, hal lain yang dapat terjadi adalah gangguan mental dan psikologis. Ya, umumnya orang yang mengalami kelebihan berat badan kemungkinan akan mengalami gangguan pada kepercayaan diri, dan juga biasanya akan mengalami kesulitan ya dalam mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya, tentu pada beberapa hal yang tidak memerlukan penampilan mungkin tidak akan terganggu, tetapi umumnya pekerjaan akan membutuhkan kinerja dan penampilan yang baik, dan kelebihan berat badan dapat mengganggu hal ini. Nah, hal lain juga yang terkait dengan hal tersebut adalah dapat terjadi depresi sampai gangguan mental. Nah, setelah saya sebutkan beberapa gangguan tadi, secara umum kualitas hidup tentu dapat mengalami gangguan terkait dengan risiko penyakit yang saya sebutkan tadi, gangguan aktivitas fisik, serta juga gangguan pada kesehatan mental dan psikologis. Nah, sahabat diabetisi, tadi saya sudah sebutkan bahwa kelebihan berat badan, baik dia overweight ataupun obese, dapat memberikan konsekuensi terhadap risiko penyakit dan kualitas hidup. Adakah yang dapat kita lakukan? Nah, orang dengan kelebihan berat badan, nah kalaupun dia juga disertai dengan diabetes, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelebihan berat badan ini. Secara umum dapat saya sebutkan dibagi menjadi 3 hal ya. Hal yang pertama adalah melakukan diet atau pengaturan nutrisi, aktivitas fisik, dan perubahan gaya hidup. Yang kedua adalah memberikan terapi obat-obatan atau terapi farmakologis. Dan yang ketiga, bila diperlukan dapat dilakukan operasi untuk mengatasi kelebihan berat badan ini. Nah, kita mulai dari hal yang paling sederhana ya. Pengaturan nutrisi atau diet, aktivitas fisik, dan perubahan gaya hidup. Diet seperti apa sih yang dibutuhkan? Secara umum kita harus melakukan diet atau pengurangan kalori sedapatnya kita mencapai keseimbangan antara jumlah kalori yang masuk dan jumlah kalori yang dikeluarkan. Nah, ketika berat badan sangat berlebih, diperlukan restriksi atau pengurangan kalori yang masuk. Dan restriksi dari kalori ini terutama kalori yang berasal dari lemak.
Dan untuk jenis lemak, sebisanya kita berubah dari lemak yang jenuh atau saturated fat menuju kepada lemak yang tidak jenuh atau unsaturated fat. Dan kemudian juga berusaha untuk menambah jumlah serat dari sayuran dan buah. Dan hal yang penting lain adalah mengurangi asupan gula. Nah, saya kira itu hal-hal prinsip dalam pengaturan makanan. Untuk sahabat yang memerlukan restriksi kalori yang cukup berat, biasanya diperlukan tuntunan dari ahli gizi. Jangan melakukan terapi nutrisi medis sendiri, apalagi sampai tidak makan dalam upaya untuk menurunkan berat badan. Ini cara diet yang kurang tepat. Jadi sebelum menempuh diet, usahakanlah untuk berkonsultasi dengan ahli gizi yang mengerti apa yang harus dilakukan dalam upaya untuk restriksi kalori ini. Nah, selanjutnya tadi saya sebutkan keseimbangan antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Cara lain dari mendapatkan keseimbangan ini adalah meningkatkan kalori yang kita keluarkan, yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik yang teratur. Aktivitas fisik ini bisa berupa aktivitas bekerja dan juga olahraga. Jadi olahraga itu tetap penting meskipun kita bekerja melakukan aktivitas fisik. Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga dengan intensitas sedang. Jadi tidak terlalu berlebihan, bukan intensitas yang berat ya. Kurang lebih 30 menit diupayakan setiap hari. Jadi dengan demikian tubuh akan membakar kalori yang masuk dan kita akan mencapai keseimbangan kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Tentu ini mudah dibicarakan, tapi membutuhkan tekad dari sahabat untuk melakukannya setiap hari, mendedikasikan waktu setiap hari untuk beraktivitas fisik. Nah, sahabat diabetisi, untuk sahabat yang mengalami gangguan kendali glukosa darah atau diabetes ataupun pre-diabetes, kadang-kadang diperlukan pengobatan ya. Pada kelebihan berat badan dengan IMT lebih dari 25 umumnya diperlukan pengobatan dan dapat dipilih beberapa jenis obat. Beberapa jenis obat yang ada saat ini mempunyai efek netral dan sedikit menurunkan berat badan, misalnya golongan metformin dan golongan dipeptidyl peptidase 4 inhibitors atau penghambat enzim dipeptidyl peptidase 4. Kemudian ada dua jenis obat baru yang dapat menurunkan berat badan, yaitu golongan obat sodium glucose cotransporter 2 inhibitors dan golongan obat glucagon-like peptide 1 receptor agonis. Nah, untuk jenis-jenis obat ini silahkan berkonsultasi dengan dokter ya. Jangan mengobati sendiri karena setiap obat itu memerlukan pemilihan yang bijaksana, penentuan dosis yang tepat, serta pengawasan efek samping. Nah, sahabat, tadi kita sudah bicarakan ya tentang penurunan berat badan berdasarkan diet, aktivitas fisik, dan kemudian perubahan pola hidup bila diperlukan juga dengan obat-obatan. Nah, penurunan berat badan yang diharapkan dari cara yang sederhana dengan diet, olahraga, dan juga perubahan gaya hidup ini adalah sekitar 5% atau lebih. Mengapa angka 5%? Nah, 5% ini diambil oleh karena studi menunjukkan penurunan berat badan 5% atau lebih dapat memberikan efek baik pada kendali glisemi serta pada penurunan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, tentu makin tinggi penurunan berat badan, dampak baik yang akan dihasilkan juga makin besar. Nah, sahabat, bagaimana seandainya dengan pengaturan nutrisi, aktivitas fisik, dan perubahan gaya hidup dan penambahan obat-obat ternyata tidak berhasil mencapai target?
Selanjutnya kita bisa memilih terapi pembedahan. Nah, tentu untuk terapi pembedahan ini diperlukan konsultasi yang lebih spesifik dan mendalam ya, termasuk juga untuk kesiapan psikologis menghadapi pembedahan ini serta pasca pembedahan. Sahabat diabetisi, kelihatan bahwa terapi ini mulai dari yang sederhana sampai obat dan kemudian pembedahan yang rumit ya. Nah, apakah obesitas serumit itu? Saya membawa berita baik. Sebenarnya kalau kita mengalami perubahan berat badan minimal sedikit baru di awal, kita dapat melakukan pencegahan. Jadi pencegahan jangan sampai menjadi obes. Dari yang kelebihan sedikit jangan sampai menjadi kelebihan berat badan yang banyak. Dan ini kita bisa lakukan dengan cara sederhana. Lakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan ukur indeks massa tubuh. Dengan demikian sahabat akan tahu apakah kita berada pada IMT yang normal atau overweight. Itu langkah pertama. Dan ini kita bisa lakukan setiap kali kita melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan ataupun ketika melakukan check up di laboratorium. Dan kemudian apabila ternyata indeks massa tubuh berlebih, maka lanjutkanlah dengan berkonsultasi. Pada konsultasi ini, tenaga kesehatan akan melakukan wawancara medis. Bila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk menilai apakah kelebihan berat badan ini disertai dengan komorbiditas dan apakah memerlukan terapi lebih lanjut. Nah, sahabat diabetisi, kalau Anda mengalami kelebihan berat badan lalu berhasil menurunkannya, beritahu saya ya. Jangan lupa berbagi di kolom komentar, berbagi tips bagaimana sahabat menurunkan berat badan sehingga sahabat-sahabat yang lain dapat belajar dan juga dapat mencapai kesuksesan seperti yang sahabat alami. Sampai jumpa.